Tidak sedikit orang Kristen yang mengaku cinta Israel. Bagaimana suka memakai simbol-simbol Israel, termasuk bendera Israel, bahkan belajar untuk menghafal istilah-istilah Ibrani, hingga berani untuk melabeli dirinya sebagai orang Ibrani rohani. Padahal faktanya mereka pun tidak mengerti kedalaman makna dari apa yang mereka pelajari. Pertanyaannya, apakah cinta Israel itu salah? Lalu apa nih yang membedakan kasih yang berdasarkan firman Tuhan dibandingkan dengan fanatisme yang buta dan tidak lagi seimbang dengan ajaran Kristus? Nah, jangan sampai nih kita yang dipanggil untuk mengikuti Kristus Yesus Tuhan malah terjebak dalam pengagungan terhadap suatu bangsa sampai melupakan tujuan utama, yakni menjadi saksi Kristus yang efektif di dunia ini. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, akan sangat menarik. Jika Anda memiliki pergumulan hidup dan ingin didoakan saat ini, langsung bisa menghubungi Sahabat 24. Di mana nomornya tertera di layar saat ini. Baik, saya akan ajak Anda untuk langsung kita berbincang-bincang dengan tema ini bersama narasumber kita, Bapak Pendeta Haris Sandi Gulo STH. Beliau adalah pengajar iman Kristen yang pengajarannya mendorong kita untuk lebih detail mengenal kebenaran firman Tuhan. Tidak saja lewat mimbar-mimbar gereja, tetapi juga melalui media sosial beliau. Kita langsung sambut beliau. Shalom, Pastor. Shalom, shalom semuanya. Iya, puji Tuhan. Langsung ke pertanyaan nih. Kalau misalnya ada yang bertanya, kalau aku jadi fans berat Israel nih, sebenarnya bukankah itu sudah sesuai dengan ajaran Alkitab? Kan Israel itu kan umat pilihan Allah gitu. Dan apakah Alkitab memang mengajarkan orang percaya untuk mendukung Israel? Silakan jawaban Anda. Iya, jadi yang banyak hari-hari ini bias kognitif ya di pemahaman orang itu adalah tentang Israel yang mana dan urgensinya apa. Nah, ini perlu kita dalami dulu dan satukan perspektifnya dulu. Karena kalau kita bicara Israel, maka Israel yang ada sekarang hari-hari ini di dalam dunia modern dan yang Israel yang kita kenal di dalam dunia Alkitab itu totally jelas berbeda. Sangat-sangat berbeda di dalam semua hal yang kita coba pikirkan tentang Israel itu sendiri. Nah, lalu pertanyaannya, kalau dikatakan Israel itu bangsa pilihan, ya benar, tidak ada masalah di sana. Yang menjadi masalah adalah ketika kita mencoba untuk fans berat. Nah, ini kan kata fans berat ini kan sedikit banyaknya bertendensi negatif. Ya, yang namanya fans itu biasanya netral. Tapi kalau sudah fans berat itu jatuhnya pada fanatisme. Nah, biasanya fanatisme ini menutup ruang-ruang kritik terhadap apa yang kita cintai gitu ya. Nah, ini yang saya lihat hari-hari ini banyak sekali orang yang bias kognitifnya tadi menganggap bahwa dengan mendukung Israel masa kini, kita memuliakan Tuhan. Dengan mendukung Israel hari-hari ini, kita melaksanakan firman Tuhan. Dan jelas di sini secara pribadi saya akan sampaikan bahwa itu sangat-sangat keliru dan salah. Tidak ada dasar Alkitab yang tegas secara implisit maupun eksplisit yang menghimbau kita untuk menjadi pendukung Israel. Itu tidak ada. Tidak ada perkataan demikian yang coba kita bedah di dalam Alkitab, itu tidak ada. Dan saya tidak menemukan selama saya mempelajari kitab suci kita gitu. Iya. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya gini, kan nggak salah dukungan itu. Kalau misalnya saya sedikit fanatisme, apanya yang tidak sehat misalnya. Kalau seandainya ada yang merasa, wah saya sudah mulai fanatis nih kayaknya. Kira-kira kapan dan apa tanda-tandanya itu akan menjadi sebuah hal yang tidak sehat? Iya, ini pertanyaan menarik dan levelnya mungkin lebih deep lagi ya kita tarik. Karena saya juga berkecimpung di dunia sosial media di mana saya kontennya konten-konten sederhana dengan bahasa-bahasa bayi gitu ya untuk mengedukasi orang Kristen. Dan nggak sedikit saya lihat banyak orang Kristen nih yang sedikit keliru menanggapi apa yang terjadi hari-hari ini tentang keisraelan yang muncul heboh di jagat maya. Dengan saya perhatikan ada beberapa yang populer itu begini. Mereka berdoa Tuhan Yesus tolong Israel, menangkan Israel menyerang Iran gitu ya. Atau ini menjadi sebuah hal yang membuat saya menggelitik bagi saya. Apa tendensinya atau apa urgensinya Tuhan Yesus ikut campur di dalam peperangan seperti itu? Nah, ini
justru jatuhnya ke fanatisme nih. Seakan-akan mendoakan Israel untuk menyerang Iran itu merupakan satu kemauan kehendak dari Allah Tritunggal. Dan ini ini sangat-sangat salah. Dan saya lucu sekali melihat fenomena begini, karena Israel itu tidak kenal Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Betul. Dan sampai hari ini mereka menunggu Mesias. Jadi kita mendoakan kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus dimenangkan, Israel dimenangkan oleh Tuhan Yesus, tetapi Israelnya sendiri nggak percaya kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Nah ini contoh-contoh yang paling sederhana, yang paling nyata, terpampang nyata di sosial media. Kalau saya melihat adanya orang-orang yang mendukung gitu ya, bahkan ada beberapa orang yang memuliakan tanda-tanda gitu ya. Nah, saya kadang-kadang berpikir gini ya, sudah jadi Kristen kok masih ke Yahudi-Yahudian. Padahal menurut pemahaman saya dan apa yang saya pelajari, kekristenan ini sangat-sangat unik. Karena begitu kekristenan ini dipegang oleh satu bangsa, satu umat, kita diberikan ruang sebebas-bebasnya dalam kearifan lokal kita masing-masing untuk berekspresi menjadi seorang Kristen yang sesuai dengan apa yang kita, apa jati diri kita. Contoh, saya ini orang Nias gitu ya. Di Nias itu kita menjadi orang Kristen yang nias banget gitu. Contohnya sampai Alkitab kita punya terjemahan bahasa Nias. Gitu. Itu saking kekristenan ini tidak mengharuskan kita menjadi ke Yahudi-Yahudian. Jadi buat apa sekarang kita ini boro-boro kembali lagi ke masa lalu di mana kita terus-menerus hidup dalam mempermuliakan, tanda petik mempermuliakan yang namanya simbol-simbol Judaisme dan lain-lain. Itu sangat-sangat lucu lah. Ini Pastor betul sekali. Karena memang ada orang Kristen yang lebih memuliakan simbol-simbol Israel, budaya-budaya Yahudi ya, bahkan tradisi-tradisi Yahudi dibandingkan kebiasaan selama Yesus Kristus berada di dunia ini gitu ya. Padahal ini kalau misalnya nggak dihindari, ini semakin berkembang dan dipertahankan, ini sangat berbahaya buat pertumbuhan iman. Betul nggak, Pastor? Ya, ini yang makanya concern saya di dalam mengedukasi orang-orang Kristen ya. Memang saya tidak menyalahkan ketika mereka tanda petik saya sebut awam. Nah, ini makanya saya hadir di sosial media itu untuk mengedukasi mereka dengan bahasa yang sederhana supaya mereka mengetahui. Karena tendensinya nanti adalah bahwa kita itu kembali kepada bagaimana Paulus yang menyerang orang-orang yang ingin kembali kepada Yudaisme yang ketat. Nah, kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul tuh, ada konsili Yerusalem pertama terjadi. Karena pada saat konsili pertama Yerusalem itu terjadi, dilatar belakangi orang-orang Kristen yang bukan Yahudi dari bangsa-bangsa lain itu dibaptis. Mereka meminta dibaptis, lalu dibaptiskan oleh para rasul. Di situ ada Paulus, Barnabas dan juga Petrus yang membaptiskan. Lalu orang-orang dari golongan Yahudi yang Kristen juga mempermasalahkan, loh, kalau sudah jadi Kristen kamu harus disunat. Gitu. Nah, ini kemudian memicu yang namanya terjadinya konsili Yerusalem dan diputuskan di sana bahwa sangat jelas sekali mereka yang bukan Yahudi tidak perlu mengikuti budaya-budaya Yahudi lagi. Gitu. Nah, ini yang menjadi patokan ya, pijakan berdiri bersama sebagai orang Kristen, belajar dari tradisi yang dimana dipegang sepanjang sejarah kekristenan, dimana sebagai orang Kristen kita itu bukan fokus kepada keyahudian, keisraelan, tetapi fokus kepada keimanan kita. Karena iman kepada Yesus itu justru yang harus menjadi sentralitas di dalam pertumbuhan iman kekristenan, baik itu dari orang suku manapun, bukan kembali kepada yang namanya keyahudian tadi. Itu komentar saya terhadap hal yang seperti tapi itu betul, karena itu kan sebagai tanda di mana awal gereja mula-mula berdiri dan semuanya masih murni, dan itu pengajaran yang harus terus kita pelajari untuk orang-orang percaya ya. Tapi bagaimana jikalau misalnya masih ada yang tapi aku suka gitu, katakanlah, kalau karena suka ini kan subjektif ya Pastor ya. Nah, kalau kita berikan solusi deh, oke deh, kesukaan itu akan menuntun mereka untuk menyikapi Israel sebagai bangsa yang dipilih dalam rencana Allah, tapi juga mereka bisa melihat bangsa modern dengan kelemahan manusiawi gitu. Bagaimana untuk bisa menjelaskan kepada mereka? Nah, ini memang perlu kita pertajam, di mana memicu mereka untuk menstimulus mereka memikirkan untuk objektivitas dan sifat kritisnya dihidupkan gitu. Karena kalau kita bicara tentang kesukaan secara subjektif,
Ya, itu semua orang punya hak itu dan tidak bisa dibatasi. Betul. Hanya persoalannya adalah urgensinya untuk kita menyukai suatu hal secara liar itu apa? Iya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita menyikapi secara objektif kepada isu modern, bukan lagi isu ya, menjadi sebuah fakta modern hari ini, Iya. di mana Israel ini menjadi bangsa dengan kelemahan di dalam titik-titik kemanusiaan ya, sisi kemanusiaan. Iya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ketika kita menyukai satu hal, harus bisa objektif. Kita suka dalam bidang apa? Dan saya secara pribadi tidak serta-merta menolak keyahudian. Enggak. Karena Alkitab bilang keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi, yaitu betul. di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus itu orang Yahudi. Murid-murid pertama itu orang Yahudi. Iya. Jadi tidak juga boleh, jangan dipotong-potong nanti klipnya atau videonya, lalu bilang, wah ini pendeta ini sesat nih, dia menolak keyahudian. Tidak, Tenang, tidak tenang. begitu. Di sini tidak anti pemotongan, Pastor. Iya, ini kita bicara objektif ya. Iya, betul, Objektif betul. itu di dalam arti keyahudian itu ada, benar lahir dari sana. Kita tidak boleh melupakan akar sejarah itu, hanya perlu objektif. Untuk apa sekarang kita memikirkan keyahudian? Kalau berpikirnya secara alasan teologis, penting untuk kita pelajari. Iya. Sebagai sambungan atau benang merah di dalam keimanan Kristen dan keimanan yang lahir dari bangsa dari Israel itu tadi, Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi kalau kita sudah jatuh kepada persoalan yang sampai isu secara politisnya kita ikutin, kita membela membabi buta, tidak memikirkan dimensi-dimensi yang lain yang terjadi di dalam dunia ini, maka itu menjadi sebuah hal yang sangat-sangat berbahaya. Maka saran saya adalah cobalah untuk objektif dan coba untuk kritis terhadap isu yang ada sekarang. Karena saya lihat hari ini banyak sekali orang-orang Kristen tuh yang sedikitnya lucu ya. Itu TikTok, sosial media ini kan tergantung algoritma. Iya. Jadi ketika dia mengklik video yang mendukung Israel, yang tampil semua adalah video-video yang mendukung Israel. Iya. Tapi kalau mengklik video yang berbasis pendukung Pak Gaza atau Iran dan lain-lain, yang muncul adalah algoritma tentang video-video yang serupa. Nah, ini mempengaruhi. Maka saya lihat hari-hari ini orang-orang Kristen justru belajarnya dari TikTok, bukan dari para pendetanya. Ini saya sarankan untuk berdiskusi lah dengan para hamba-hamba Tuhan yang sudah memang belajar dan mereka belajar Alkitab itu secara mendalam, bukan asal jadi gitu ya, bukan pendeta keluaran. Gitu. Tapi kejadian, bukan pendeta kejadian, tapi keluaran maksudnya, Pastor ya. Iya, tiba-tiba jadi. Betul. Ya, oke ya. Saya setuju, Pastor, bahwa nilai edukasi secara mendalam itu pondasi untuk kita bisa memberikan pengajaran yang sehat dan benar, tidak keluar konteks dari kebenaran. Nah, tapi kalau bicara mengenai pengaruh nih, apakah mempengaruhi ketika ada perspektif yang mengatakan bahwa oh, ini gereja akhir zaman ini memang dipanggil untuk menggantikan Israel nih, atau berjalan bersama dalam rencana Allah dengan adanya Israel sekarang ini? Apa yang bisa Anda tanggapi mengenai yang sedang berkembang di luar sekarang saat ini? Sebenarnya begini, di dalam sifat gereja ya, gereja itu tidak menggantikan peran Israel. Memang di dalam pandangan teologi itu ada dua ya. Yang pertama replacement teologi tentang akhir zaman gitu ya, di mana gereja ini menggantikan posisi Israel. Dan yang satu lagi adalah tentang remnant teologi. Remnant teologi ini di mana menganggap Israel itu tetap menjadi bangsa pilihan, yang di mana gereja adalah penyempurnaan atau penggenapan janji Allah kepada Israel yang dalam kacamata rohani atau Israel perjanjian baru. Nah, saya lebih condong secara pribadi itu memahami dan sepakat dengan remnant teologi, di mana saya melihat bahwa di dalam Roma kita surat Paulus kepada Roma gitu ya, di pasal 9 dan pasal 11 itu menjelaskan tentang esensi Israel, ya, sifat Israel yang dipilih Allah dan tidak mungkin itu tergantikan. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Nah, kita gereja hari-hari ini adalah Israel secara rohani, Israel perjanjian baru, yang mana kita ini umat pilihan Allah. Makanya di dalam satu diagram yang sering saya ajarkan, kita buat dua lingkaran yang berbeda gitu ya. Lingkaran pertama ini Yahudi dan ini non-Yahudi, lalu kita gabungkan dalam satu lingkaran, ketemulah dua lingkaran ini yang beririsan. Inilah gereja, di mana gereja itu bisa diisi dari bangsa Yahudi dan non-Yahudi. Ya, karena kita bisa melihat di dalam peristiwa yang hangat juga ya, ada gereja yang di Palestina juga dibom gitu kan. Betul. Itu kan isinya juga orang Yahudi dan non-Yahudi. Jadi kita perlu memahami kekristenan dan gereja ini mencakup seluruh bangsa. Maka ada sifat dari gereja itu adalah universal gitu. Mencakup semua bangsa, seluruh bangsa. Ketika mereka mengaku percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku percaya kepada Allah Tritunggal
Tunggal, maka di situ ada kredo iman bersama yang menggabungkan kita. Jadi tak pandang lagi kita dari Yahudi atau dari bangsa Israel, tak pandang kita orang Batak, orang Nias, orang suku-suku yang ada di dunia ini, karena kita dipersatukan tadi. Dan itu saya melihatnya gereja ini berjalan bersama dengan Israel yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena yang menjadi sentralitasnya adalah Yesus Kristus itu sendiri. Oke, tapi masih bermunculan nih, Pastor, pelayanan-pelayanan ya, juga orang-orang yang di bidang misi ya, ataupun yang aktif dalam organisasi hubungan antar umat beragama dan juga umat Kristen, namun masih memiliki fanatisme terhadap Israel. Kalau menurut pandangan Anda, apakah ada bahayanya jika lo masih melakukan pelayanan tapi masih punya rasa fanatisme terhadap Israel? Iya, kalau bahaya dan tidak bahaya itu sifatnya bukan mutlak ya. Itu tergantung kepada implementasi dari ekspresi masing-masing menjalankannya. Tetapi memang orang-orang yang jatuh kepada fanatisme, sejak awal saya sudah tekankan, fanatisme ini kan cenderung tendensi negatif. Jadi kalau dia sudah jatuh kepada fanatisme, ini akan membahayakan seluruh yang mempengaruhinya. Karena presuposisinya adalah dia percaya dan fanatis kepada keyahudian, keisraelan tadi. Nah, dalam melaksanakan misi atau dalam berhubungan dengan dimensi yang lebih luas kerukunan umat beragama dan lain-lain, dan bahkan saya sekarang sebagai ASN di bidang itu, memang tidak bisa kita fanatik terhadap isu keisraelan ini, karena justru orang-orang yang fanatis itu sebenarnya, kalau bisa saya sederhanakan, itu adalah orang-orang yang kurang mempelajari keimanan, kurang mempelajari sejarah panjang kekristenan. Selama 2000-an tahun itu kekristenan itu seperti apa, lahirnya sebagaimana, dan apa yang menjadi esensial di dalam ajaran Kristen itu belum dipahami. Nah, pelaksanaan misi harusnya didasarkan kepada landasan berpikir kekristenan yang universal. Karena pelaksanaan misi ini tidak terpusat kepada Israel. Nah, kan agak aneh. Saya kasih contoh begini ya. Kita mau mengabarkan mau mengabarkan Injil Kristus kepada orang Batak misalnya. Lalu kita bilang, oke, Tuhan itu adalah Yod He Vav He, Elohim gitu. Orang Batak bingung ya, waktu itu zaman mungkin dalam penginjilan orang Batak bingung, siapa ini Elohim, ini barang apa, YHWH ini apa gitu. Orang Batak kan bingung. Sehingga di dalam penyebaran misi tidak bisa mengaitkan simbol-simbol, nama-nama keisraelan itu, tidak. Karena kekristenan berdiri di atas kearifan lokal yang dihargai. Sehingga di dalam Batak disebutlah Debata, Jehovah. Nah, ini menjadi sebuah hal yang menarik di dalam kekristenan. Sehingga saya bisa simpulkan tidak boleh dan akan sangat tidak maksimal pelayanan misi, pekerjaan misi Allah untuk mengabarkan Yesus Kristus kalau kita menggunakan atau fanatik terhadap simbol-simbol keisraelan dan masih terpaku kepada hal-hal demikian. Iya, jadi kalau kita boleh saran kepada sahabat-sahabat kita di luar sana, harus mulai membangkitkan rasa yang pertama bela negara ya daripada bela negara lain, bela negara sendiri, dan juga memiliki cinta kepada Injil Kristus supaya bisa merepresentasikan karakter Kristus, sehingga misi yang tadi bukan membawa label-label dari khususnya dari keyahudian tadi. Nah, saran Anda, Pastor, supaya umat Kristen itu tetap bisa memandang Israel dalam perspektif yang benar ya, dan juga berpijak kuat dalam firman Tuhan dengan berbagai macam hiruk pikuk masalah politik yang sedang terjadi hari-hari ini, tanpa kehilangan keseimbangan rohani sebagai orang percaya, supaya amanat agung Tuhan Yesus tetap bisa kita kerjakan. Silakan, Pastor. Iya, saran saya sih sangat sederhana ya. Baca Alkitab, pelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh dan secara mendalam. Jikalau memang terbatas untuk tidak bisa mempelajari dengan mendalam, ya silakan hubungi pendeta yang ada di gereja masing-masing. Kalau memang itu menyulitkan, sudah banyak komal-komal atau channel-channel YouTube untuk belajar Alkitab. Yang kedua, bahwa terkait dengan isu politik ini, saya ingin garis bawahi, saya ini bukan pengamat politik ya, bukan orang yang ahli tentang geopolitik dan semacamnya. Saya ini hamba Tuhan, di mana presuposisi yang saya percayai adalah Alkitab adalah firman Allah. Maka kalau menyikapi isu hari-hari ini, agaknya dan baiknya dan rasa-rasanya kita harus
terus komitmen kepada kecintaan kepada Alkitab itu sendiri dan Yesus Kristus. Karena itu akan mendorong kita untuk mengangkat tinggi yang namanya hukum kasih di dalam perjalanan iman Kristen. Kasih itu sangat ditekankan. Dan saya kalau bisa memikirkan kembali apa sebenarnya harta yang paling penting di dalam kekristenan, maka harta yang paling penting dalam kekristenan itu adalah Injil Yesus Kristus. Di mana Injil Yesus Kristus itu menekankan tentang kasih Allah kepada dunia ini, termasuk siapa saja. Oleh karena itu, teman-teman yang menyaksikan tayangan ini nanti, bahkan yang terjebak kepada fanatisme buta kepada Israel, ya, yang suka sekali dengan keisraelan, saya sarankan untuk berpikir objektif dan kritis untuk menyikapi semua hal yang terjadi di dalam dunia hari-hari ini. Karena saya melihat ada beberapa poin penting ketika kita menjalankan panggilan kita sebagai orang percaya di tengah di dunia ini. Ada satu hal yang menarik di dalam pelajaran teologi Kristen yang saya pelajari, yaitu tentang kontekstualisasi. Jadi itu ada ayatnya dan dasarnya. Paulus bilang ketika engkau bersama dengan orang Yahudi, engkau seperti orang Yahudi. Ketika engkau berjalan bersama dengan orang Yunani, engkau seperti orang Yunani. Maksudnya bukan membiaskan kebenaran, tetapi menempatkan diri sebagai berkat bagi banyak orang seperti panggilan Yesus Kristus. Khotbahnya untuk tentang garam dan terang dunia. Kita harus menerangi dunia di mana tempat kita berada. Kalau kita sudah denial, menolak tempat kita dulu karena adanya embel-embel tersendiri yang kita bawa, itu sangat tidak sesuai dengan prinsip dari kontekstualisasi. Tetapi kontekstualisasi jangan kebablasan juga, nanti jatuhnya kepada sinkretisme, percampuran ajaran-ajaran. Nah, ini tidak juga benar dalam pandangan iman Kristen. Yang baik adalah kita menjadi orang Kristen yang sesuai dengan kebangsaan kita. Apa kebangsaan kita? Indonesia. Jangan mengkristenkan Indonesia, tapi mengindonesiakan Kristen. Supaya orang Kristen Indonesia tetaplah orang Indonesia. Kita tidak pakai penutup kepala gitu, tidak berjanggut, tidak pakai baju yang besar-besar gitu, stola-stola, tidak. Kita tetap jadi orang Kristen yang Indonesia. Karena kekristenan tidak pernah menuntut seseorang merubah karakter budaya yang ada di dalam dirinya ketika dia percaya Yesus Kristus. Justru sebaliknya, kekristenan menghargai dan sesuai dengan kebudayaan masing-masing yang ada di dunia dimanapun kita berada. Ya, jadi bahasa sederhananya kalau boleh saya tambahkan, di mana bumi kita pijak, disitulah langit kita junjung ya. Betul. Karena Kristus harus tetap lebih dipermuliakan di atas segalanya. Pastor Hari, terima kasih banyak insight yang sudah diberikan. Harapan kami nanti saat kami undang kembali, Anda juga memiliki waktu. Salam hormat untuk keluarga, selamat menjadi terang di tempat Anda bertugas. Tuhan Yesus memberkati. Siap, thank you semuanya. Tuhan Yesus berkati. Ya. Sahabat Cahaya Bagi Negeri, Israel adalah bagian dari rencana besar Allah. Tapi ingatlah, kita tidak dipanggil untuk mengikuti suatu bangsa, tapi kita dipanggil untuk mengikuti Kristus. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi semua bangsa tanpa membangun fanatisme yang membabi buta. Dan dukungan kita pun harus selalu dilandasi kebenaran firman Tuhan. Bukan emosi, bukan simpati politik, atau tren spiritualitas semata. Oleh karena itu, kita sangat perlu mempelajari Israel dalam terang Alkitab. Bukan sekedar pemberitaan di media. Jadi tetaplah mengasihi, tetaplah berdoa, dan memberkati Israel, memberkati bangsa-bangsa. Tanpa meninggikan mereka lebih daripada Yesus Kristus yang harus kita tinggikan. Ingatlah, identitas kita yang sejati ada dalam Kristus. Bukan dalam bendera atau budaya tertentu. Nah, jika video ini dan perbincangan kami memberkati Anda, silakan jangan ragu untuk like, beri komentar Anda dan bagikan pada teman-teman Anda. Tag orang-orang yang sedang bergairah mendukung Israel supaya gairah mereka bisa dialihkan kepada kehidupan yang lain dan semangat itu tetap terarah kepada kebenaran. The Parenting Project adalah program Cahaya Bagi Negeri untuk memberikan solusi bagi orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak secara ilahi. Sejauh mana The Parenting Project memiliki dampak nyata? Mari kita saksikan tayangan berikut ini.
Kalau marah aku pukul. Nggak tahu aku kemana tanganku ini, kemana arah ketubuhan aku, apa yang ada di situ. Mau ada kalau ada di situ pun tali pegang bisa juga. Kalau ada sisir bisa juga. Apa yang ada di depan mataku kalau udah marah aku itu aku lakukan sama anakku. Nama saya Ibu Tari Nazara. Anakku udah 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Dulunya keluarga aku sangat, dalam rumah nggak ada damai. Namanya keluarga nggak ada kumpul-kumpul kayak gitu. Pun dulunya aku tidak seperti ibu yang lain. Aku sering memukul anakku karena bapaknya tukang minum tua, minum minuman keras. Nah, dari situlah aku lampiaskan amarah aku sama anakku. Karena kalau langsung ke sama suami nggak mungkin juga. Makanya nanti dari situ kuarahkan amarahan itu sama anak. Biar meledak sama suami. Itu dalam pikiranku ya, waktu itu. Dulu kalau lihat mama itu bukan seperti mama, tapi kayak orang lain. Karena mama dulu orangnya sangat kasar. Bahkan kalau untuk pribadi Tari sendiri kurang mendapatkan yang namanya kasih sayang dari mama. Juga mama itu juga kalau marah-marah itu tidak bertanya dulu kenapa aku buat kesalahan atau apapun itu, tapi enggak, mama langsung marah, mukul. Padahal di situ Tari tuh nggak berbuat apa-apa. Kadang Tari juga berpikir, mama ini kenapa, ada apa? Kalau memang ada masalah, ibaratkan cerita gitu sama Tari. Tapi mama tuh nggak bercerita. Mama kayak mengeluapkan emosinya sejadi-jadinya sampai Tari dipukul, bahkan juga kadang diseret. Ada di waktu kejadian, mama pukul Tari tuh sampai badan Tari memar dan luka. Cuman itu Tari sembunyiin. Tari cuman kayak biasa aja lah. Dan luka-luka biasa ini udahlah, tahan-tahan aja. Lagian juga mama nggak peduli. Mama juga kan nggak khawatir kalau sakit atau apapun itu. Dan akhirnya mama itu sampai Tari beranjak dewasa, mungkin setelah Tari lulus SD, mama tidak mukul lagi. Cuman mama masih marah-marah, berkata kasar. Tapi di situ Tari tetap sakit hati gitu. Kenapa sih mama ini kayak gini? Mama kenapa kayak gini? Memang betul-betul bukan anak mama gitu. Apa Tari ini cuman kayak anak yang diambil entah dari mana sampai mama setega itu gitu sama Tari. Ku lempar kemarahanku ini sama anakku yang berdua ini, utama si Tari. Anakku pertama. Memang suamiku gak pernah tahu ini. Hatiku ini gak pernah sampai sekarang. Bersalah aku sama anakku pertama itu. Ku pukul dia keras. Tapi aku gak tahu. Sampai sekarang dia kadang-kadang ngeluh dia. Bagian mana sakitnya. Kadang aku sadar. Kalau enggak, itu dulu kan aku pukul-pukul terus aku. Dalam keluarga ini enggak ada damai. Enggak ada namanya ketawa. Enggak ada namanya cerita. Enggak ada kemarahan terus. Marahnya itu enggak ada putus-putusnya. Enggak ada namanya enggak marah dalam 1 hari ini, enggak ada itu. Selalu marah, marah terus. Bapak minta maaf ya, Bu. Banyak yang diputarnya video, banyak yang pengalaman yang ku ambil dari situ. Pertama itu datang dia diputarnya, kan ada pilihan. Melampiaskan amarah sama anak. Kupilihkan itu, kulakukan itu dulu kan salah semua ya. Ini sebenarnya ya keluarga, ini yang sebenarnya orang tua yang harus mendidik anak-anaknya dari kecil. Biar apalah, aku menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Makanya aku pergi lagi aku ajak anakku. Ayolah nak, pergi kita. Masih ada yang mau ku pelajari, masih ada.
Baru pertama kali juga mama minta maaf sama Tari. Dulunya nggak minta maaf, dan akhirnya mama minta maaf. Dendam sama orang tua sampai berpikir, oh kalau aku udah besar nanti harus kalian rasain ya apa yang kurasakan, ditelantarkan di entah kemana pun kalian pergi harus kalian rasakan gitu. Tapi setelah melihat video yang ditayangkan, oh nggak boleh sih, nggak boleh harus mendendam satu sama lain, apalagi tuh orang tua sendiri gitu. Maaf mamanya ya, semua kesalahan mama itu biar kita maafin mama ya, semuanya ya. Nah, jadi adalah perubahannya di situ satu persatu. Kadang-kadang nanti yang mana di firman Tuhan itu menegur istilahnya kesalahan kita kan. Jadi situlah berubahnya kita itu. Manusia yang kayak gini kan satu persatu, oh itu salah, itu menegur aku. Kami nanti pulang ke gereja kami bahas-bahas kan, oh iya ya salah itu kita lakukan kan, oh iya salah. Jadi situlah perubahannya semua, istri kan. Ya baguslah kayak gitu kan, kita yang mana yang bagusnya kan itulah kita ambil. Minta maaf sama anak-anak. Walaupun di tengah-tengah umur pun berani aku. Karena soalnya salah juga orang tua itu. Seperti itu, salah. Minta maaf, maafkanlah mama. Memang dulunya nggak pernah minta maaf dulunya. Iya benar, jujur. Maafkanlah mama ya Naya. Iya ma. Tapi mama dulu kok bukan salah kita kok marah-marah. Iya itu, makanya minta maaf mama. Maafkan mama, maafkan. Mulai hatiku tenang, keluargaku tenang, suamiku mulai ada, walaupun mulai berubah. Dulu peminum, dulu perokok, sekarang puji Tuhan udah 3 minggu, dia nggak merokok. Sekarang sejak rajin ibadah, sejak datang proyek itu mulailah di situ. Suamiku buktinya udah bisa lah. Jadi setelah ibu ikut, jadi anak pun udah ke gereja kan, udah melayani semua. Jadi aku jadi gak bisa lah diteruskan kayak gini kan. Adalah pengalaman sedikit, hal lain gak bagus lagi kan. Tinggalkan satu persatu, kayak minum itu udah lama juga lah. Gak minum lagi, jadi merokok puji Tuhan. Dalam 3 minggu ini udah gak berhenti lah ya kan. Mungkin itu bukannya karena kekuatan dari aku kan. Mungkin karena dukungan doa istri dengan anak. Enaklah perasaanku sekarang udah banyak istilahnya, walaupun istilahnya makan minum itu nggak cukup kan, tapi senang itu aja ya. Anak-anak kita adalah Sejak aku ikut itu TTT, aku udah mulai nggak marah lagi. Walaupun nanti misalnya anakku membuat aku marah, kalau dulu itu entahlah apa yang terjadi. Kalau sekarang, kalau nanti hatiku marah aku, ya Tuhan, kenapa lah anak-anakku ini, ku bilang. Aku kan ngomongin halus lagi. Ya udahlah dek, kamu gimana ya kamu ini? Kau nggak bisa berdoanya kamu, bersyukurlah dek, bersyukur. Ngikuti acara The Prantil Project, mama udah banyak berubah, nggak seperti dulu lagi. Mama lebih baik lagi, tidak kasar, tidak mukul, dan bahkan mama lebih meredahkan amarah dia dan juga ngerti perasaan anak-anaknya. Ada damai, ada kebahagiaan. Walaupun nggak punya uang, tapi itu bukan segalanya. Tapi kami punya Tuhan, benar-benar punya Tuhan. Itu yang kami merasakan. Tidak hanya The Parenting Project, CBN juga memiliki program pemuridan generasi anak seperti Superbook serta Super 5 untuk pengembangan anak usia dini. Selain itu ada juga berbagai program kemanusiaan yang mencakup kesehatan seperti air bersih dan juga bantuan UMKM. Nah, Anda pun juga bisa turut ambil bagian dan bergandengan tangan bersama kami sebagai mitra untuk melakukan berbagai pelayanan di CBN Indonesia.
Di layar saat ini sudah ada QR Code yang bisa Anda scan dari handphone Anda untuk berdonasi langsung dengan e-wallet Anda. Atau info lengkapnya kunjungi donasi.jawaban.com. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Roma pasal 12 ayat 2. Terima kasih ya sudah mengikuti Cahaya Bagi Negeri hari ini. Jika Anda terberkati, terinspirasi dengan topik hari ini, langsung berikan like, share video ini, dan pastikan Anda juga sudah subscribe channel Jawaban agar Anda terus mendapatkan konten yang bisa menginspirasi dan mengubah hidup Anda. Saya Andi Otniel, sampai jumpa di episode berikutnya.